Ya semua orang mau dong, Pak. Waduh, 5 tahun dari sekarang merasakan profit sharing dari 5 proyek, 6 proyek, harga sudah $200, $300, satu-satunya aset kripto yang dipakai di sebuah mall, nanti utilitasnya banyak, bisa jadi kripto paling mahal di dunia nanti. Ya siapapun mau. Ya, siapapun mau. Nah, makanya pada saat ini Anda sedang dipantaskan. Anda layak tidak nanti merayakan keberhasilan? Ya, saya harap teman-teman kita di luar sana yang sedang meng-FUD Nagaya mendengarkan apa yang saya sampaikan ya. Kalau tidak mendengarkan, sampaikan kepada mereka. Suruh tobat. Kalau Anda memang nggak mau percaya dan Anda mau jual, silahkan Anda jual. Pasti akan ada yang tampung. Tapi nanti ketika harga Nagaya sudah mahal, jangan menyesal. Jangan menyesal. Jangan ngerengek-rengek ke perusahaan atau kepada holder lain. Saya mau dong. Aduh, kemarin saya udah keburu jual. Segala macam itu bukan orang dewasa. Kalau Anda orang dewasa, jangan cuma memikirkan pilihan, tapi juga pikirkan yang namanya konsekuensi dari pilihan Anda. Anda siap nunggu, siap merasakan siap rasakan keberhasilannya. Anda nggak siap nunggu, ya sudah, jalan, jangan lihat ke belakang. Ya, jadi Anda mau jadi yang mana? Coba dikirimkan via chat. Anda mau jadi orang yang bertahan atau gugur? Boleh dikirimkan via chat, coba saya bagian. Pak Yunias, mungkin ada yang mau ditambahkan? Sudah luar biasa, luar biasa. Mungkin saya hanya ingin sampaikan begini, teman-teman ya. Memang Anda tidak melihat proses, ya. Anda tidak bersama-sama dengan kami, ya. Tetapi percayalah bahwa kita ini memiliki nakoda yang luar biasa, ya. Ketika saya tidak ada di manajemen, ya mungkin saya juga memiliki kekhawatiran sama seperti Anda semua ya, para holder. Ya, karena kita cuma bisa melihat dari kejauhan saja. Benar nggak sih, ya, apa yang Pak Dani sampaikan setiap saat, ya, apa yang Pak Yohanes sampaikan, ya, apakah itu hanya cuma sekedar ingin menenangkan kita saja, ya, sementara apa yang dikerjakan itu berbeda, ya. Wajar kalau Anda kurang yakin, ya, atau mungkin bertanya-tanya. Karena jika saya di posisi Anda, saya mungkin juga akan punya kekhawatiran seperti itu. Nah, tapi kalau boleh, izinkan saya ya, izinkan saya ini bukan supaya Anda jadi tenang, ya, tapi karena saya pernah ada di posisi Anda dan sekarang saya juga ada di posisi Pak Dani. Sekarang ada di manajemen. Dan saya berkesempatan untuk melihat banyak hal yang sedang dikerjakan dan juga yang sedang dipersiapkan oleh manajemen, oleh Pak Yohanes. Ya, dan saya cuma mau katakan bahwa kita ada di kapal yang tepat bersama dengan nakoda yang tepat. Ya, hanya mereka yang punya kesabaran. Ini cuma masalah waktu ya, Bapak Ibu. Kalau saya bilang ini cuma masalah waktu. Dan betul sekali yang disampaikan oleh Pak Dani, jangankan di Nagaya. Ya, Anda coba pelajari, ambil waktu sedikit aja. Ya, Anda pelajari sejarahnya perusahaan-perusahaan raksasa hari ini. Sebutlah itu Facebook, sebutlah itu Google, sebutlah itu katakan saja Alibaba, atau apalah ya, perusahaan-perusahaan yang Anda sebutkan yang hari ini bisa dikatakan jadi salah satu perusahaan terbaik di dunia. Ya. Dan juga Anda pelajari yang di Indonesia. Semua melewati masa-masa point of chaos tersebut. Ya. Pasti. Dan ketika mereka bisa melewati masa-masa itu, Anda lihat, baru mereka menjadi perusahaan, salah satu perusahaan raksasa hari ini. Ya. Jadi tidak ada satupun perusahaan raksasa, perusahaan hebat, perusahaan kuat, itu dilahirkan tanpa melewati point of chaos. Ya. Nah, jadi kalau mereka bisa melewati itu semua, ya, dan hari ini kita bisa katakan layak ya mereka menjadi salah satu yang terbaik
menjadi salah satu yang terbesar. Layak. Kenapa? Karena mereka itu bertahan melewati badai, situasi yang paling sulit sekali. Mereka lolos dan akhirnya mereka terus berkembang, bertumbuh dengan luar biasa. Nah, pertanyaannya sederhana malam hari ini. Apakah Anda mau menjadi bagian dari sejarah di mana Anda bisa melewati masa-masa itu bersama dengan Nagaya? Ya, hari ini kita nggak bicara bahwa seolah-olah Nagaya sedang berada di masa-masa kritis. No, sama sekali tidak. Kita ini lagi sedang menuju ke 6 juta loh. Dan begitu 6 juta, proyek kedua udah pasti akan dijalankan. Ya, ini sudah confirm, sudah terkonfirmasi. Proyek kedua itu sedang akan dijalankan, tapi memang nunggu penjualan 6 juta. Ya, jadi kita tidak ada di masa kritis. Ya, penjualan melambat. Ya, itu karena memang situasi global. Ya, bukan hanya di Indonesia, tapi situasi global. Ya, kami juga, saya dan Pak Dhani mendapatkan informasi ketika Pak Yohanes ada di Korea Selatan, ya, yang tadinya ada sebuah daerah distrik, ya, CBD, ya, Central Business District, yang 2 tahun lalu ketika Pak Yohanes berkunjung di tempat yang sama itu begitu padat, ya, dengan aktivitas ekonomi yang begitu hidup. Hari ini 2/3-nya beliau katakan entah itu sudah tutup permanen atau masih belum buka. Beliau nggak tahu. Tapi begitu beliau sampai, ya, di Korea kemarin, beliau sampaikan bahwa 2/3-nya itu dalam kondisi tutup. Inilah kondisi. Ya, memang sedang terjadi goncangan-goncangan, ada ketidakpastian global. Ya, situasi ini dialami oleh semua industri, tidak terkecuali Nagaya, teman-teman. Tapi percayalah, ketika perusahaan ini menyiapkan sesuatu dengan fundamental yang begitu baik, maka ini cuma masalah waktu di mana kita harus berproses. Dan ketika kita bisa lewati ini semua, kita siap-siap untuk terbang. Begitu, Pak Den. Mantap. Ya, jadi kalau dilihat dari chatnya sih, semua yang ngechat sih ya pasti bilangnya sih bertahan ya, Pak. Bahkan banyak yang bilang saya nggak mau jadi ngapain lepas. Ya itulah, ya. Itulah berarti Anda, ya, yang hanya bisa membuktikan Anda ini bertahan atau tidak adalah waktu. Ya. Tapi juga saya ingin sampaikan seperti ini ya. Jangan Anda juga bertahan tanpa data. Ya. Banyak yang bilang bertahan, semua kripto juga bilang ayo bertahan. Tapi itu bertahan doang, siapapun bisa, ya. Kenapa bertahan? Gara-gara suatu saat harga kita akan mahal. Apa datanya gitu? Apa alasannya harga you bisa naik? Ya, jadi ini jadi seperti ayam dan telur. Saya minta Anda bertahan gara-gara bukan gara-gara ya, supaya harganya bisa naik. Beda dengan Nagaya ya. Saya mengajak Anda untuk bertahan. Kenapa? Gara-gara Anda silahkan lihat ke belakang. Anda silahkan lihat historical data 4 tahun terakhir. Ya, semua yang dijanjikan oleh Nagaya terpenuhi tidak. Itu saja. Ya, yang pertama. Yang kedua, konsepnya di jangka panjang masuk akal tidak? Ya, jadi sebenarnya ya saya mengajak Anda untuk bertahan, menjadi seseorang yang bertahan bukan gara-gara kalau Anda nggak bertahan harga Nagaya nggak akan naik, enggak. Karena dengan konsepnya itu Nagaya bisa menjual dirinya sendiri sebenarnya. Betul tidak? Beda dengan mayoritas di aset digital lain yang tanpa holdernya koin itu nggak ada nilai. Ya, jadi itu hanya market value. Ingat, Nagaya punya intrinsic value. Ya, jadi saya mengajak Anda untuk jadi seseorang yang cerdas. Ya, apapun yang menurut Anda layak, Anda sudah dewasa, Anda silahkan tentukan sendiri. Ya, yang menurut Anda layak untuk Anda pertahankan di jangka panjang, jadilah seseorang yang bertahan. Ya, jadi Anda harus cerdas memilih apa yang harus Anda pegang dan Anda pertahankan. Ya, jangan semuanya juga Anda pertahankan. Yang menurut Anda layak untuk Anda pertahankan, pertahankan. Perjuangkan, lewati point of chaos tersebut. Ya, dan satu hal yang menarik adalah Anda perhatikan, pada saat point of chaos, perusahaan-perusahaan yang tidak solid, semuanya runtuh. Anda bisa lihat kalau tidak percaya di tahun 2022, ini baru-baru ini beberapa bulan yang lalu,
Berapa banyak crypto aset yang runtuh? Berapa banyak perusahaan-perusahaan staking dan yielding yang runtuh? Ya, kembali ke poin utama kita. Ya, point of chaos ini apa yang membuat perusahaan tersebut bertahan? Fondasinya. Fondasi dari perusahaan tersebut. Kalau dia punya fondasi, point of chaos dia akan bisa lewati. Itulah kenapa Anda lihat perusahaan-perusahaan konglomerasi yang besar-besar. Pandemi lewat, ya, pandemi lewat, tapi perusahaan-perusahaan yang masih membangun banyak yang tutup. Karena kan pada saat lagi bagus-bagusnya, ekonomi lagi bagus-bagusnya, semuanya tuh bisa bertahan gampang. Tapi pada saat krisis lah, pada saat lagi banyak kesulitan lah, justru perusahaan tersebut diuji. Sama seperti Anda sebagai holder. Kalau fondasi Anda terhadap Nagaya solid dan kokoh, pada saat inilah Anda diuji dan Anda sedang dipantaskan. Ya, Anda layak tidak nanti merayakan keberhasilan Nagaya ketika itu sudah terjadi. Saya nggak bilang kalau sudah terjadi ya, saya bilang ketika itu sudah terjadi. Karena semuanya itu hanya tinggal tunggu waktu. Oke, baik. Oke, semoga bermanfaat ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda ya. Dan ingat, ini jangan cuma Anda aplikasikan untuk Nagaya saja. Apapun yang ingin Anda capai, apapun yang layak untuk Anda miliki di jangka panjang pasti akan melewati point of chaos. Ya, seseorang yang berhasil adalah mereka yang bisa melewati point of chaos. Termasuk untuk Nagaya. Ya, semua orang mau dong, Pak. Waduh, 5 tahun dari sekarang merasakan profit sharing dari 5 proyek, 6 proyek, harga sudah $200, $300, satu-satunya aset kripto yang dipakai di sebuah mall, nanti utilitasnya banyak, bisa jadi kripto paling mahal di dunia nanti. Ya, siapapun mau. Ya, siapapun mau. Nah, makanya pada saat ini Anda sedang dipantaskan. Anda layak tidak nanti merayakan keberhasilan. Ya, saya harap teman-teman kita di luar sana yang sedang meng-FUD Nagaya mendengarkan apa yang saya sampaikan ya. Kalau tidak mendengarkan, sampaikan kepada mereka. Suruh tobat, ya, atau suruh menjadi dewasa. Yang ada beberapa FUD di luar, Anda ikut terbawa ya kepada FUD tadi, lalu Anda terpaksa harus melepas sesuatu yang sebenarnya Anda sudah pegang cukup lama ya, hanya gara-gara point of chaos ini Anda nggak bisa bertahan, ya tentunya Anda akan melepaskan sesuatu yang luar biasa di depan. Ya, jadi pesan saya, teman-teman, sebelum Anda memutuskan bertahan atau Anda lepas, coba ya, Anda riset sekali lagi, apakah Nagaya ini sesuatu yang layak untuk Anda percaya dan Anda pegang terus, ya melewati masa-masa sulit sekalipun. Ya, sampai akhirnya nanti satu hari kita akan menikmati hasil dan kesejahteraan bersama-sama atau tidak. Ya, jadi riset sekali lagi. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Yunias ya atas materinya hari ini ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.